Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya Ahmed ya. Saya di sini ingin sedikit membahas tentang Darel yang sampai sekarang belum ketemu ya. Uh, di sini tadi saya dapat kabar berita orang tuanya itu dalam wawancara itu monologinya dia di situ membicarakan lah ya, memberitahuan pada wartawan awalnya itu dia mau bersih rumah. Dia bilang namanya rumah sudah lama tidak ditempati, pasti berdebu, jorok. Jadi dia membersihkan, nyapu dan ngepel. Dan si Darel ini beliau menyebutkan di situ lasa, asik sana sini. Jadi orang tua Darel ini takut kepleset karena dia lagi ngepel. Jadi disuruhnya lah main keluar. Darel main keluar. Setelah main keluar ini main di depan rumah. Main di depan rumah, tidak jauh-jauh. Tiba-tiba ditengok tidak ada. Tanya mertuanya, ditanya dia katanya mertuanya, orang tuanya, mereka kan yang melihat. Cuman ini kan hilangnya depan rumah. Jangan kita, kalau pandangan saya tidak mau itu, belum tentu itu diculik makhluk gaib. Bisa saja ini buatan tangan manusia. Kan siang. Jadi untuk para spiritual jangan cepat kali memberitahukan ini diculik makhluk gaib gini. Itu saya baca di berita tadi. Oke ya. Jadi Mas Ahmed, inti daripada yang Mas bilang ini adalah harus dijaga anak, gitu ya. Betul. Dan pandangan Mas bahwasanya si Darel ini dibawa sama orang, manusia, bukan makhluk gaib gitu. Dugaan Mas kenapa ngarah ke makhluk gaib, sementara paranormal itu turun tangan karena tidak adanya bukti, tidak adanya saksi bahwasanya si Darel ini dibawa sama orang. Makanya dibilang dibawa sama makhluk gaib. Karena begini, zaman sekarang ini banyak memang sudah ahli dalam menculik anak itu, bisa sekejap mata langsung tanpa meninggal jejak. Jadi kalau dulu bisa lah kita bilang makhluk gaib. Kalau zaman sekarang manusia sudah banyak yang keahliannya bisa diakui secepat kilat dalam apalagi dia sering nonton film-film ya Mas ya. Oke gitu. Jadi kalau dari pandangan Mas dari awal hingga terakhir ini menyatakan dia dibawa orang. Gitu ya. Kita jangan bilang itulah ya, dibawa orang. Dibawa gitu orang. Ya. Nah, gini Mas. Nah, ini oke, kalau sudut pandang Mas dibawa orang. Kejadian-kejadian mistis yang di tempat si orang tuanya itu gimana Mas? Yang ada katanya ada geluduk dari atas itu ke rumahnya, ada sosok hitam di kamar nenek yang meninggal itu, bahkan si Darel dipeluk, ya. Kemudian kalau versi Mbak Priska di dekat situ ada nenek-nenek yang sudah meninggal, gitu. Maksudnya bukan nenek si Darel ini ada nenek-nenek yang memang jadi hantulah atau penunggulah di daerah situ. Itu gimana Mas? Itu seperti itu, dia aja cuman menunggu apa aja, nunggu hutan itu aja, kampung itu. Di rumahnya itu gimana yang ada sosok hitam? Itu seperti mana ya? Ini menjelang hilangnya si Darel loh Mas, kan ini kan kejadiannya kan baru. Si orang tua Darel juga ke situ baru kan karena libur Lebaran lah kan gitu. Nah itu gimana? Ini kan baru. Iya betul. Dan beliau merasakan itu adanya hal-hal mistis yang terjadi. Tapi kok menurut saya itu yang sosok bayang hitam itu dia tidak menculik, dia hanya melihat warga itu saja dia. Dia memeluk memegang si Darel katanya. Dipeluknya ya. Dia itu meluk itu dia hanya kagum sama Darel ini. Oke. Kemarin saya sempat dengar sama Mas. Saya tunggu 6 hari. Kalau 6 hari kembali bisa jadi dikerjain makhluk halus gitu ya, makhluk gaib.
Setelah 6 hari, Mas menolak Iya. bahwasanya si Darel ini nggak Makhluk gaib. diumpet makhluk gaib lagi, tetapi udah ulah tangan manusia. Manusia. Kenapa Mas menunggu 6 hari itu? Karena dalam 6 hari itu dia kalau mau ini Mm-mm. sebelum 6 hari itu mau kalau memang dia makhluk gaib membawa Mm-mm. itu mau dibalikkan dia. Kalau karena dia entah sekedar kagum karena dia Itu 6 membeli hari udah lama ya Mas ya? udah lama itu. Soalnya kalau kata Mbak Priska 3 hari aja dia udah nggak keluar, apalagi udah sempat dikasih makan Itu masuknya paling lama itu 6 hari paling lama. Iya. Paling cepat masuk Pak Priska itu 3 hari paling cepat itu. Tapi Mas percaya kan adanya orang yang anak-anak atau orang yang dicoba dilinglungkan kemudian masuk ke alam percaya. itu? Itu biasanya itu Mm-mm. yang sering seperti itu orang bunian itu. Orang Orang bunian. bunian diculiknya kita Dibuat linglung ya Mas ya? jangan anak-anak, orang dewasa pun kalau udah diculik dia. Kalau misalnya kan balik pun kita itu linglung, sama sekali seperti orang bodoh lah. Oke. Tapi berarti Mas percaya ya soal kejadian-kejadian seperti itu ya? Karena memang nyata ya ketika kita datang ke tempat tertentu yang apalagi kita jarang ke situ Mas. Karena Ini biasanya terjadinya seperti itu. Kita jarang ke tempat itu, kita ke situ ya. Masuk kita pas ke daerahnya dia, kita linglung. Iya. Kita main-main di situ aja. Iya, Orang lain nggak nampak kita. Kita jalan perasaan kita seperti jauh tuh, udah jalan jauh. Tapi perasaan kita musing-musing aja. Tapi kita sadarin hanya pusing-pusing itu aja tuh. Kita pun udah jauh kali udah. Padahal sih situ aja tanpa kita sadari. Oke, Mas. Untuk bisa keluar ya, mana tahu teman-teman yang nengok ini, kita ada di hutan tertentu, kita lagi mengendarai mobil, motor, kita musing-musing aja Mas. Apa yang harus kita lakukan? Sebagian orang percaya kita masuk ke alam bunian. Ya, kalau kita seperti pusing-pusing itu ada itu namanya sholat sunnah apa itu di. Nggak mungkin kita sholat sunnah Mas di tempat itu Mas. Ya, kita lagi dalam perjalanan, kita lagi jalan. Karena gini, sholat itu tidak harus kita seperti ini. Dari hati yang penting kita gerakkan dalam hati gini aja, itu sudah sholat itu niat, yang penting niat kita. Baca-bacaan sholat sunat untuk petunjuk. Itu ada seperti sholat qabliyah juga itu dia. Pokoknya sholat sunnah dia itu mohon petunjuk sama Allah. Banyak orang nggak ngerti Mas, atau bacaan apa gitu yang biasa kita bacain, ritual tertentu. Biasanya untuk menghilangkan mistis-mistis itu surat An-Nas itu, ayat kursi An-Nas itu dia. Biasanya yang untuk mengapai kegaiban-kegaiban. Mas sendiri belum pernah masuk ke alam mereka? Belum pernah. Jadi belum bisa ngalamin, belum bisa melakukan apa yang Mas sarankan sendiri ya. Mungkin lain cerita kalau Mas pernah masuk ke sana. Nah, itu baru Mas bisa menceritakan. merasakan udah betul-betul dialami sendiri. Semua orang bisa nggak kena Mas ibaratnya masuk ke alam mereka, atau ada orang-orang spesial tertentu yang memang bisa menembus ke alam situ? Kalau masuk ke alam itu dia biasanya tertentu itu. Satu memang badannya udah kebuka ya. Satu lagi makhluknya memang seperti kagum apa, jadi buat ada hal yang menarik dari manusia ini sehingga dia seperti disengajakan masuk gitu ya Mas. Iya betul, sama kalau dia berilmu tinggi seperti guru-guru besar. Berarti Mas ini ibaratnya masih percaya adanya manusia yang dibawa ke alam gaib ya. Tetapi setelah 6 hari Mas memberi kepastian bahwasanya tidak, si Darel ini udah nggak ada di alam itu. Dia tidak di bunian, di alam bunian. Ini kerjaan tangan manusia. Karena zaman sekarang ini banyak itu seperti jual beli organ. Kita cut nanti ya kata-kata ini ya, teman-teman. Ya kita nggak bisa bilang itu karena sensitif, nggak mungkin kita publik. Nah gini ya, kita terlepas daripada itu semua, kita berharap gini Mas, kita berdoa. Ya dengan cara apapun si Darel ini bisa ditemukan. Salah satunya adalah mungkin CCTV. Ya. Siapa yang terakhir ke situ? Siapa terakhir? Misalkan gini, kalau misalnya manusia bawa motor, kereta, kan nggak mungkin nggak nampak si Darel dibonceng. Pasti nampak. Oke. Suara keretanya pun pasti dengar orang tuanya. Iya, ini yang pertama. Kalau naik motor pasti dia dengar. Kalaupun dia disekap pakai karung, pasti orang udah curiga. Pasti ada yang lapor, itu kemarin pas kejadian saya melihat ada yang dikarungin. Atau yang ketiga, dia dibawa sama mobil. Nah, mobil inilah yang siapa yang nampak terakhir kali di situ. Gitu. Maksudnya
izinkanlah Allah ini memberikan suatu pencerahan ya, Betul. pencerahan mungkin kepada masyarakat sekitar atau ada CCTV yang bisa mengungkap kejadian ini. Tapi kalau orang itu ada kemungkinan karena gini, sekarang orang menculik, tidak hanya karung, mereka sudah seperti saya bilang tadi sudah Profesional. lihai ya. Mereka dengan menyogok permen seperti apa itu anak berdiam. Itu cara lama, Mas. Itu bukan cara yang canggih. Tapi kebanyakan itu masih dipakai orang. Iya, tapi itu bukan cara canggih. Ya, dan anak-anak udah banyak tahu soal itu. Betul. Di sekolah banyak diajarin. Ya, dan banyak diajarin Ya. guru-guru. Banyak cara-cara lain. Pokoknya yang dia lebih apa. itulah dia tidak main kurung atau apa. Pokoknya nggak cara baru lagi lah, dan pokoknya karena mereka udah lihai itu. Jadi mereka bisa. Cara lama yang mungkin sangat ekstrim digunakan mungkin Mas. Jadi Mas Ahmed sampai dengan detik ini panjenengan nggak percaya dia masih di makhluk di dunia gaib. Itu jadi masih dia orang yang membawa itu. Pesan Mas untuk teman-teman paranormal yang ada di sana, yang terjun langsung ataupun yang ada di media sosial, apa Mas? Untuk pesan paranormal semuanya, guru spiritual semua ya. Boleh masing-masing punya versi, tapi jangan cepat memberi kesimpulan kepada orang tua, keluarga Darel bilang betul-betul ini dibawa makhluk gaib. Yang lebih menyakitkan mungkin karena sudah lama nih, udah mau nyampe 10 hari dibilang ada, termasuk ada netizen yang bilang kalaupun kembali udah tulang belulang gitu. Itu jangan disebutkan dulu mintanya. Karena keluarga masih proses pencarian. Iya, mereka lagi proses pencarian nih. Mereka masih berharap juga nih di rumah supaya kembali. Bisa berkumpul pasti kembali. mereka berpikir sebenarnya mereka tuh keluarganya berpikir juga orang yang menculik itu tidak mau dia mau gaib. Karena tahu dia kalau mau gaib antara dua. Kalau memang dia masih ada umur tuh bisa balik, tapi linglung apa lupa ingatan semua lah dihilangkan. Yang kedua itu meninggal. Tapi mudah-mudahan itu itu terjadi yang dua ini. Mudah-mudahan orang itu. Jadi keluarga pun bisa berjumpa dengan Darel. Oke Mas, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan Darel ditemukan dalam kondisi selamat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Untuk pesan pada orang tua dari Darel, mohon bersabar, tetap ikhtiar, dan jangan lupa selalu mohon pertolongan dan petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satu penolong hanya Dia. Jadi saya Ahmed, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.